Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Putratna, NIM 962022014, absen 14, kelas 1 PKD 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan laporan gaji karyawan. Ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar komputer, dosen pengampu Pak Dito Rozaki Arazi. Saya Mesya Putratna dikhususkan untuk menjelaskan latihan 3 dan latihan 4. Di latihan 3 ada 9 kolom ditambah 1 kolom gaji bersih yang harus kita kerjakan. Pertama kita akan kerjakan terlebih dahulu kolom masa kerja. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu ketentuannya. Lama masa kerja diperoleh dari selisih tanggal masuk dengan tanggal laporan dihitung dalam tahun. Jadi kolom masa kerja kita menggunakan fungsi year freq. Kenapa kita menggunakan fungsi ini? Karena fungsi ini digunakan untuk mendapat perbedaan tahun antara dua tanggal. Ada yang tanggal yang kita maksud adalah tanggal masuk dengan tanggal laporan. Tanggal laporan kita kunci. Kenapa kita kunci? Agar tanggal laporan yang merupakan sel acuan kita tidak berubah-ubah dan kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Oke. Sesuai ya, Pak Budi bekerja selama 13 tahun dari 2010 sampai 2023 dan Pak Anton bekerja selama 22 tahun dari 2001 sampai 2023. Selanjutnya kolom golongan. Di ketentuan, golongan diperoleh dari lama masa kerja. Bila masa kerja lebih dari 17 tahun, golongan C. Bila masa kerja lebih dari 9 tahun, golongan B. Bila kerja sampai 9 tahun, golongan A. Jadi di golongan kita menggunakan fungsi if. Jika masa kerjanya lebih dari 17 tahun, maka dia merupakan golongan C. Dan jika masa kerja, mohon maaf ini saya copy karena bila masa kerjanya lebih dari 9 tahun, maka dia mendapatkan golongan B. Jika kerja sampai 9 tahun, dia mendapatkan golongan C. A, mohon maaf, A. Bawah, kita cek Pak Budi bekerja selama 13 tahun mendapatkan golongan B. Golongan B lebih dari 9 tahun, benar ya, 13 tahun itu lebih dari 9 tahun. Dan Pak Anton dapat C, 22 tahun, lebih dari 17 tahun, benar ya. Selanjutnya kolom bagian. Di ketentuan, kolom bagian diperoleh berdasarkan tabel bagian. Nah, karena berdasarkan tabel, berarti kita menggunakan fungsi lookup. Kita lihat dulu. Tabel bagian itu kan ke samping, jadi kita menggunakan fungsi lookup. Kemudian di kolom bagian kita membutuhkan kriteria seperti ini, PR, KU, AD, dan itu berada di kode pegawai. Sehingga kita menggunakan left. Kenapa left? Karena keterangan bagian yang kita mau itu ada sebelah kiri. Jadi kita menggunakan left. Dan kita blok tabel bagian yang kita blok. Kunci. Mohon maaf, kelebihan. Kita blok. Kemudian kita kunci. Kemudian kita klik 2. Kenapa 2? Karena kolom bagian itu ada di barisan kedua. Dan kita klik 0 karena untuk mencegah adanya rumus error atau error rumus dari formula yang kita buat. Enter. Produksi. Pak Budi, kode pegawainya ada PR, mendapatkan produksi, benar. Pak Anton, kode pegawai KU, bagiannya keuangan, benar. Sesuai ya. Kemudian kolom gaji pokok dan tunjangan golongan diperoleh berdasarkan tabel gaji. Berdasarkan tabel gaji berarti kita melakukan antara lookup dan lookup. Kita lihat terlebih dahulu tabelnya. Ini tabelnya ke bawah. Jadi kita menggunakan fungsi lookup.
Dan ini berdasarkan golongan, jadi kita klik golongannya para karyawannya, titik koma, baru kita blok tabel gajinya. Kita kunci, kemudian kita klik 2. Kenapa klik 2? Karena gaji pokok ada di barisan kedua. 0, enter. Oh, mohon maaf. Tarik sesuai ya. Golongan B dapat 600.000, golongan C dapat 850.000, sesuai. Saya ganti dulu. Tunjangan golongan. Tunjangan golongan juga sama ya berdasarkan tabel gaji, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP sama. Tekan golongannya, klik koma, kita blok tabel gajinya. Jangan lupa dikunci. Kunci. Baru klik 3. Kenapa 3? Karena tunjangan golongannya ada di baris ketiga. Jadi kita klik 3 dan 0. Enter. Kita cek lagi. Golongan B dapat 3,25%. Benar. Golongan C dapat 3,5. Sama. Golongan C juga 3,5. Sama ya. Kemudian gaji kotor. Gaji kotor diperoleh dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan golongan. Bentar. Kemudian kita cari pajak. Pajak berdasarkan dari gaji kotor dikali dengan 2,5%. Bentar ya. Oh ini ya, mohon maaf, komanya terlalu banyak. Jadi kita edit dulu sebentar. Gaji bersih berasal dari gaji kotor kurang dengan pajak. Jabatan diisi berdasarkan tabel jabatan. Nah, kalau berdasarkan tabel lagi kita melakukan lookup. Tabel jabatannya ke samping, berarti whole lookup. Pakai yang H. Horizontal. Karena jabatan juga berada di kode pegawai, berdasarkan kode pegawai, jadi kita menggunakan kode pegawai dan kita menggunakan right karena keterangan jabatan yang kita mau, yang kita inginkan ada sebelah kanan. Right. Ini jabatan kita blok, kita kunci, kedua jangan lupa ininya, enter. Sesuai ya, Pak Budi keterangan MJ, jabatan manajer. Pak Anton ST staff, sama ya, berarti juga MJ manajer. Setelah itu kita kerjakan jumlah gaji per bagian. Maaf, jumlah gaji per bagian kita menggunakan fungsi SUMIF karena SUMIF ini digunakan untuk penjumlahan dengan kriteria tertentu. Nah, di sini kriteria yang kita gunakan ini. Kriterianya adalah ini, seperti ini. Yang ini bagian, pada bagian ini adalah kriterianya. SUMIF. Kita blok bagiannya, kriteria yang kita mau. Jangan lupa dikunci. Kemudian kriteria yang mau adalah ini di bagian sini, tapi saya ketutupan, jadi kita manual P13 jadinya P13 koma dan gaji bersihnya. Karena SUMIF ada penjumlahan ya, penjumlahan dari kriteria yang kita mau. Mantap. Maaf, saya ganti dulu ke nominal. Oke, segini. Karena kita jumlah berapa? Dan jumlah totalnya adalah 7.800.000. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi nih sepatu ada ketentuannya lagi yang lain. Yang ke-10 urutkan format angka ke dalam rupiah. Format dulu. Saya format dulu. Nah, kemudian urutkan data berdasarkan nama karyawan dari A ke Z. Berarti kita urutkan ya.
urutkan. Shortnya dari short bay. Mohon maaf. Nama karyawan ya. Oh no, belum B. Mohon maaf. Oke, Anton sudah di atas dengan staff ya, jabatannya staff. Apakah benar? Anton staff, oke. Setelah selesai kita kerjakan latihan 4. Latihan 4 ada 8 kolom yang harus kita kerjakan. Kolom pertama adalah golongan. Sama seperti latihan ketiga, kita baca terlebih dahulu ketentuannya. Golongan diperoleh dari 5 masa kerja. Bila masa kerja lebih dari 17 tahun, golongan C. Bila masa kerja lebih dari 9 tahun, golongan B. Dan bila masa kerja sampai 9 tahun, golongan A. Sama dengan latihan 3, kita menggunakan rumus if. Bila lama masa kerjanya lebih dari 17 tahun, maka dia adalah golongan C. Benar ya? Golongan C jika masa kerja lebih dari 9 tahun, maka dia masuk golongan B. Kemudian jika dia bekerja sampai 9 tahun, maka dia adalah golongan A. Kita cek. Pak Budi 34 tahun dapat golongan C. Golongan C mana? Lebih dari 17 tahun, benar ya? 17 lebih dari 17 tahun, lebih dari 17 tahun, benar. Selanjutnya gaji pokok. Gaji pokok ketentuan diperoleh dengan ketentuan jika golongan A sebesar 150.000, jika golongan B sebesar 250, jika golongan C sebesar 400.000. Kita menggunakan fungsi if lagi. If jika golongannya adalah A, jangan lupa abjad itu dikasih petik agar bisa terbaca nanti. 150.000. Jika ini kita copy lagi, mohon maaf. Jika dia adalah golongan B, maka dia akan mendapatkan 250. Jika dia ada golongan C, 400.000. Atau bakal rupiah 400.000 ya, benar. C, golongan C 400.000, benar, sesuai. Tunjangan istri diperoleh jika golongan A sebesar 3% dari gaji pokok, golongan B sebesar 3,25% dari gaji pokok, dan golongan C sebesar 3,5% dari gaji pokok. Jika golongannya adalah jika, mohon maaf, kita pakai rumus if, pakai fungsi if. Jika golongannya adalah A, dia akan mendapatkan 3% dari gaji pokok. Gaji pokoknya adalah 10. Maaf, kita klik aja, kita manual. Jika golongannya adalah B, dia akan mendapatkan berapa persen? 3,25 dari gaji pokoknya dikali dengan gaji pokoknya dalam kurung, jangan. Jika golongannya dia ada golongan C, mendapatkan 3,5% dari
gaji pokok. Dasar 14.000. Gaji kotor didapat dari gaji pokok tambah tunjangan isi. Pajak dapat dari gaji kotor dikali dengan 2,5%. 2,5%. Gaji bersih didapat dari gaji kotor dikurang pajak. Gaji kotor dikurang dengan pajak. Bagian diperoleh berdasarkan kode pegawai. Jika PR produksi, jika KU keuangan, jika AD administrasi, jika PM pemasaran, dan jika GD adalah gudang. Kita menggunakan fungsi if lagi. If jika kode pegawai ya. Oh ya, kalau jadi kita menggunakan kode pegawai. Karena kita menggunakan kode pegawai, kita menggunakan left karena keterangan bagian yang kita mau, yang kita inginkan ada di sebelah kiri. PR, KU, AD, PM. Left. Jika PR, jadi PR produksi KU keuangan. PR produksi jika left KU keuangan jika left dengan AD administrasi. Jika left PM pemasaran jika kita cek lagi ya, sepatu ada yang salah nih. Jika left C10 ini titik 2 titik koma 2 sama dengan PR adalah proxy. Jika bagian tersebut adalah KU keuangan, jika AD administrasi, jika PM pemasaran, jadi ke gudang. Tarik ke bawah. Jadi Budi PR produksi, Anton KU keuangan, Retno AD administrasi, sesuai ya. Kemudian jabatan juga sama sepertinya ya. Jabatan diisi berdasarkan kode pegawai. Jika MJ manager, jika ST staff. Oke. Kita melakukan rumus if lagi. If tadi left, sekarang kita pakai right karena keterangan kita mau ada sebelah kanan. MJ, ST, MJ. Right. Jadi MJ adalah manager. Jika right ST tadi adalah staff.
ke bawah. Dan dapati Budi MJ Manager, benar. Anton ST Staff. Retno mendapat keterangan MJ Manager. Sesuai berarti ya. Oke. Seperti kalau sudah. Format angka ke dalam rupiah. Sudah. Urutkan data berdasarkan nama karyawan dari A ke Z. Sama kelihatan kita ya tadi ya. Kita blok dulu baru ke data. Short ini centangnya kita matikan. Dan kolom B. Oke. Seperti itu. Latihan 3 seperti ini. Latihan 4 seperti ini. Oke. Seperti itu penjelasan saya pada hari ini, pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf sekali jika ada kesalahan dalam menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.